Untuk membangun sebuah negara ataupun daerah, dibutuhkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan kuat. Namun apa jadinya masa depan bangsa ini jika generasi penerusnya memiliki persoalan kesehatan, seperti stunting? Pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahkan menegaskan, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas dan masa depan generasi emas. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akhirnya mempengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang mengalami stunting akan memiliki riwayat kesehatan yang buruk, hingga persoalan tersebut harus mendapatkan penanganan dengan cepat dan tepat. Kabupaten Pohuwato menjadi salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki kasus stunting cukup tinggi. Di tahun 2020, kasus stunting di wilayah ini mencapai angka 34,06%. Dengan angka tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, melakukan berbagai gebrakan. Di Desa Karanggetan, Kecamatan Dengilo, pemerintah desa bersama lintas sektor membangun rumah gizi terintegrasi. Gedung sederhana namun penuh manfaat ini digunakan untuk kegiatan pelayanan bagi anak-anak stunting, termasuk kalangan ibu hamil. Kecamatan yang memiliki 5 desa ini mempunyai angka stunting yang tak kalah mengkhawatirkan dibanding kecamatan lainnya di Pohuwato. Di tahun 2020, terdapat 6,4% atau 26 kasus stunting. Dengan berbagai intervensi yang dilakukan melibatkan lintas sektor, perlahan angka stunting di Kecamatan Dengilo turun menjadi 3,2% atau 20 kasus di tahun 2021. Bahkan di tahun 2022, terjadi 2 kali penurunan kasus stunting, yaitu pada angka 3% atau 15 kasus dan turun lagi pada angka 2,9 atau 4 kasus. Prestasi dalam penurunan angka stunting ini bukan hal yang mudah untuk digapai. Di Desa Karanggetan sendiri, pemerintah kecamatan turut ambil bagian mendukung penanganan stunting bersama pemerintah desa dan juga puskesmas. Kerjasama yang terbangun dalam penanganan stunting ini terlihat dari pengoperasian rumah gizi terintegrasi. Petugas kesehatan mulai dari bidan desa, petugas gizi, petugas promosi kesehatan, hingga penyuluh berupaya memberikan pelayanan dengan maksimal dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi anak risiko stunting maupun ibu hamil. Di Kecamatan Dengilo itu ada rumah gizi yang terintegrasi. Di rumah gizi terintegrasi ini mereka fokus untuk kiranya bagaimana memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan penurunan angka stunting. Anak-anak ini dirawat setiap hari di rumah gizi yang terintegrasi, kemudian juga demikian ibu-ibu hamil, dan setiap hari itu alhamdulillah ada peningkatan. Dan juga bukan hanya pemerintah sampai tingkat desa, dari kabupaten sampai tingkat desa, bahkan kami terbantu juga dengan gerakan-gerakan dari organisasi perempuan, ada PKK-nya, dan itu kami mengambil lokus-lokus di tingkat kecamatan. Jadi kami berbagi di mana kecamatan yang tinggi angka stuntingnya, di situ ada juga organisasi perempuan yang turut serta membantu pemerintah daerah dalam penurunan angka stunting. Jadi di wilayah barat Pohuwato itu ada PKK-nya, kemudian di Randangan ada Dharma Wanita, kemudian di sebelah timurnya itu di Dengilo ini ada GOW, ya, Gabungan Organisasi Wanita. Dan gerakan-gerakan yang dilakukan itu memberikan makanan-makanan tambahan, dan juga selalu datang kerjasama dengan tingkat kecamatan
untuk kiranya berkoordinasi dan juga melihat perkembangan anak-anak yang masih tergolong stunting. Demikian juga bumil cake. Jadi ini upaya-upaya pemerintah daerah yang kami lakukan, dan kami pun hampir setiap minggu kami melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan evaluasi dan juga bagaimana penanganan stunting selanjutnya. Di rumah gizi terintegrasi inilah, selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan kegiatan penyuluhan atau edukasi kepada kaum ibu yang memiliki anak penderita stunting. Edukasi dilakukan di ruang bermain anak yang juga sengaja disediakan di gedung ini. Penyuluhan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga pengelola puskesmas. Dari pemerintah desa Karangetan, Kecamatan Dengilo, intervensi dalam hal penggunaan dana desa untuk penanggulangan stunting sudah menjadi urusan wajib yang dilakukan demi kepentingan bersama. Semangat dan kekompakan dalam mengatasi masalah stunting juga ditunjukkan kaum ibu dari tim penggerak PKK Desa Karangetan. Mereka memberikan kontribusi dengan menyiapkan, mengolah, dan memasak bahan pangan lokal menjadi makanan sehat dan bergizi untuk anak bayi dan balita termasuk ibu hamil. Pemerintah Kecamatan Dengilo menyebutkan penanganan dan penanggulangan stunting selama ini mengandalkan kucuran anggaran dari dana desa, serta bantuan lainnya dari berbagai pihak. Setelah bahan pangan lokal selesai diolah menjadi beragam menu, makanan bergizi sehat dan seimbang tersebut kemudian diberikan kepada anak balita yang mengalami stunting. Jadi perbedaan dengan intervensi-intervensi lain memang tujuannya sama. Tapi kami khususnya di Desa Karangetan ini, Kecamatan Dengilo, intervensi rumah gizi terintegrasi itu adalah salah satu bentuk intervensi yang dimana kalau di tempat lain mungkin tidak terfokus di satu tempat. Alhamdulillah di rumah gizi terintegrasi dukungan dari Pemda Kabupaten dengan pihak kecamatan dan juga kepala desa dan seluruh OPD dan juga lintas sektor yang ada di kecamatan, akhirnya terbentuknya rumah gizi terintegrasi. Dan untuk kegiatan yang di rumah gizi terintegrasi itu terfokus di tempat ini dalam artian kegiatan-kegiatan yang stunting, anak stunting dan bumil cake ini kita bawa ke sini, kita berikan penyuluhan edukasi, misalnya kalau anak stunting bagaimana pola asuh, bagaimana cara orang tuanya meracik menu, kita latih mereka sehingga dengan demikian yang tadinya ibu dari anak stunting itu ataupun bumil cake tadi yang tidak mengetahui cara bagaimana di bidang kesehatan, akhirnya mereka mengetahui. Meski saat ini Kecamatan Dengilo masih harus menuntaskan angka stunting yang masih cukup tinggi, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa optimistis kasus stunting di wilayah tersebut mampu diatasi dengan baik. Dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2045, kami berobsesi bahwa Kecamatan Dengilo itu sudah bebas masalah kesehatan, baik itu masalah lingkungan, masalah sanitasi, kemudian masalah buang air besar di sembarang tempat, masalah stunting itu sudah benar-benar sudah teratasi. 0% stunting Kecamatan Dengilo. Harapan saya untuk masyarakat Karangetan, karena mereka ini adalah generasi penerus
cita-cita bangsa dan negara, wajib hukumnya kita perbaiki gizi mereka. Karena mereka yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang ada di tempat ini. Sehingga kita perlu persiapkan mereka untuk hidup sehat. Stunting yang terjadi pada anak, salah satunya diakibatkan kurangnya pasokan gizi seimbang sejak anak berada dalam usia kandungan. Menyadari hal ini, pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan sejumlah gebrakan yang dilaksanakan di setiap kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Randangan. Di kecamatan ini, sesuai data Tim Percepatan Penanggulangan Stunting, terdapat 68 kasus stunting. Khusus di Desa Huyula, pemerintah desa memiliki PR untuk menekan jumlah stunting yang saat ini tercatat sebanyak 13 kasus. Upaya yang dilakukan dengan mendorong keluarga yang memiliki anak stunting agar membuat kebun yang di dalamnya berisi tanaman sayur-sayuran, tanaman buah, hingga apotek hidup. Ini tujuannya agar keluarga tersebut bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan gizi untuk anak tanpa harus mengeluarkan uang. Pemerintah desa juga tidak sendiri melakukan upaya tersebut. Bibit untuk tanaman kebun misalnya, diadakan oleh dinas terkait seperti Dinas Pertanian secara cuma-cuma. Selain tanaman kebun, pemerintah daerah juga membantu pengadaan ternak ayam termasuk tambak lele melalui program yang ditangani langsung oleh Dinas Peternakan. Dengan begitu, keluarga yang memiliki anak stunting terbantu dari sisi ekonomi, karena hasil dari ternak ayam ataupun lele dapat dijual kembali untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Di Kecamatan Randangan ini, organisasi wanita selain tim penggerak PKK juga turut andil dalam menurunkan kasus stunting. Sebut saja Dharma Wanita Persatuan yang berkontribusi menjadi Bunda Asuh Anak Stunting. Bunda Asuh Stunting berperan memantau perkembangan anak stunting, membantu penyaluran bantuan makanan tambahan, termasuk memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi keluarga stunting. Peran kami di sini sebagai orang tua asuh ini, kami memfasilitasi untuk pemberian bantuan, kemudian pendampingan terhadap anak stunting ini. Setelah itu juga kami memfasilitasi itu dalam akses pelayanan kesehatan. Nah, di sini kami setiap 2 bulan itu memberikan bantuan makanan berupa susu, kemudian ada telur puyuh, telur ayam, beras, kacang hijau, kemudian ada biskuit untuk makanan tambahan untuk anak ini. Setiap 2 bulan itu kami berikan dan kami bekerja sama dengan pelayanan kesehatan yang ada di desa untuk memantau perkembangan dari anak-anak ini. Mereka bergerak membantu edukasi kepada masyarakat menyangkut cara pencegahan stunting kepada anak, hingga bagaimana pemberdayaan masyarakat Kecamatan Randangan saat ini juga telah ditetapkan sebagai daerah lokus stunting di wilayah Kabupaten Pohuwato. Itu berarti Randangan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat maupun daerah dalam hal percepatan penanganan dan penanggulangan stunting.
Mewujudkan generasi emas tahun 2045 bukan menjadi sebuah keniscayaan, akan tetapi sebuah mimpi yang bisa dicapai demi Indonesia yang lebih baik dan Pohuwato yang sehat, maju, dan sejahtera. Stunting itu kan bisa mempengaruhi juga IQ. Nah, bagaimana kita bisa mencerdaskan bangsa, bagaimana kita menjadikan rakyat ini sehat,